Baik, kita bahas pembuatan simplisia secara khusus. Kemarin sudah membahas apa itu simplisia, ya, apa itu nabati, hewani, dan mineral. Nah, sekarang masing-masing bagian dari tanaman dari simplisia tersebut, bagaimana caranya pembuatannya. Nah, besok untuk hari Selasa depan kita melihat tahapan pembuatan simplisia. Oke. Kita bahas satu persatu. Untuk pembuatan simplisia secara khusus, kita lihat di sini. Jamur, lumut kerak, dan spora paku-pakuan. Ya. Bahan simplisia cukup dijemur di bawah sinar matahari secara langsung. Jadi, kalau untuk simplisia yang berasal dari jamur, lumut kerak, dan spora, ya, itu langsung dijemur di bawah sinar matahari langsung. Ya, tapi kamu nggak ada ya, nggak kebagian ini ya. Terus kemudian diwadahi di kantong plastik atau kaleng, bila perlu diberi bahan penyerap air. Ini adalah silika gel, ya. Bahan penyerap air itu adalah silika gel. Kalau untuk akar, nah ini yang harus diperhatikan. Akar yang diambil ini adalah akar yang di bawah tanah, ya. Jadi akar yang di bawah tanah itu yang mana? Ini kan ada akar yang tumbuh di atas tanah ya. Nah, itu tidak memiliki kandungan zat aktif. Jadi yang diambil adalah akar yang berada di bawah tanah. Nah, akar yang berada di bawah tanah ini kenapa? Karena banyak mengandung unsur-unsur hara, ya. Jadi dia banyak mengandung zat aktif atau senyawa kimia yang berguna untuk terapeutik. Nah, caranya akar dicuci bersih, diiris tipis, dipotong pendek sesuai dengan ukuran akar, kemudian dijemur. Pengeringan dilakukan dengan sinar matahari langsung ataupun dengan pengeringan buatan. Jadi akar boleh dijemur dengan matahari langsung. Ada yang kebagian akar enggak? Enggak ada. Oke. Tidak ada, Pak. Sekarang kita lanjut ke buah, ya. Kalau buah, jadi yang diambil adalah buah kalau buah tersebut sudah matang, ya, atau sudah lembek atau sudah lunak. Jadi caranya gimana? Buah itu sudah berubah warna, ya. Buah itu sudah kelihatan besar. Nah, kalau untuk cabai ini langsung boleh dibelah menjadi dua, ya. Kemudian langsung dijemur, ya. Banyak kan sekarang, kamu lihat nggak bon cabai, ya. Bon cabai itu ya banyak sekarang. Ada serbuk kunyit, ya, yang jual serbuk, iya. Nah, nanti kamu bikin kayak gitu dalam bentuk serbuk, ya. Ada yang bikin serbuk bawang putih, ya, banyak kan sekarang. Iya, banyak sekarang yang jual yang sudah dalam bentuk serbuk. Nah, itu simplisia kering yang, nah, kalau sudah bikin kayak gitu berarti kita sudah paham dan bisa kita masukkan ke dalam kapsul, ya, kalau untuk pengobatan. Tapi kalau untuk sayur, untuk masak berarti dikemas dalam bentuk pis, ya. Nah, caranya ini kalau untuk buah ini, kalau yang belum matang harus diperam. Tahu diperam nggak? Kalau orang Sunda bilang dipeyem. Nah, ya. Kalau orang Sunda bilangnya dipeyem. Jadi dipeyem biasanya sama di mana? Di beras, ya. Di beras dimasukkan buah itu kan, ya, supaya jadi harus buah yang masak atau buah yang matang itu yang diambil, atau buah yang sudah berubah warna, ya. Tingkat kematangannya lebih 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 keras, ya. Tingkat kematangannya sudah berubah warna dan dia sudah lunak atau lembek. Nah, bunga. Nah, kalau bunga yang diambil adalah mahkota bunga. Ya, jadi mahkota bunganya ini yang diambil, ya. Dipetik satu persatu. Ya, mahkota bunga ini ya. Ini yang diambil. Kemudian diangin-anginkan, sama buah juga diangin-anginkan, ya. Jadi diangin-anginkan itu di mana? Ditaruh di ruangan yang tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung dan harus adanya ventilasi udara, ya.
Selanjutnya untuk biji. Nah, biji di sini biji yang sudah berubah warna, ya. Jadi kayak misalnya kayak kemarin juga biji petai Cina, siapa yang sudah dapat? Ada kan biji petai Cina? Ada? Belum dapat, Pak. Belum dapat, banyak kok. Ya, banyak. Petai Cina itu banyak sekali. Ya, di mana-mana. Di kemarin saya ngelihat ada di Loji, ya. Di Loji ada, di Gedung Golkar. Ya, itu ada juga. Di sawah banyak, Pak. Hah? Di mana? Di Absa banyak. Di sawah iya ada, Pak. Ya udah ke tempat Absa tuh yang kebagian biji petai Cina, ya. Iya, Pak. Jadi biji petai Cinanya yang diambil yang sudah berwarna hitam, ya, bukan buat yang lalapan, bukan. Jadi yang digunakan untuk obat adalah biji yang sudah berubah warna atau biji yang sudah masak, ya. Jadi kayak misalnya biji jarak, minyak jarak itu terbuat dari biji jarak. Biji jarak yang diambil adalah biji jarak yang sudah berwarna hitam yang sudah terlempar. Kalau dia kan pecah, kalau biji jarak itu pecah melekat. Nah, itu yang diambil itu, ya. Biji petai Cina juga sama, ya. Jadi biji tidak boleh adanya pencemaran organik asing, dan proses pengeringan biji ini ya dipecah langsung dibuang. Jadi bisa dikeprek kalau untuk supaya apa? Supaya bagian dalamnya tetap kering, ya. Kalau seandainya tidak dikeprek, misalnya biji pala kan bulat, ya. Kalau biji pala itu bulat, kalau seandainya tidak kita pukul, nggak kita keprek, otomatis kalau bulat-bulat kita jemur atau kita keringkan, di dalamnya pasti masih basah. Jadi harus dikeprek dulu, ya. Jadi supaya apa? Supaya tidak terjadinya atau tidak terbentuknya kapang. Ya, kapang itu bisa penghasil aflatoksin. Aflatoksin ini adalah bisa menyebabkan karsinogenik dan berbahaya. Ya, jadi aflatoksin ini bersifat karsinogen, penyebab kanker. Ya, jadi nggak boleh kalau Simplicia itu sudah berjamur. Ya, nah pengeringannya ini dengan sinar matahari langsung. Nah, daun pengerjaannya sama dengan bunga. Nah, daun juga ini berbeda. Kalau daun yang tua, ya. Nah, ini ya, saya jelaskan dulu. Ini daun, ya. Ini pucuk daun. Kemarin udah saya jelasin ya. Udah saya jelasin belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oh, udah. Oke, yang diambil 5. Ini daun tuh tua. Ya. Kalau daun muda, berarti ini yang diambil. Ya. Daun tua 5 dari pucuk daun. Nah, kalau untuk pucuk daun, bagaimana terjadinya perubahan vegetatif ke generatif? Nah, itu yang pada saat ya misalnya daun kumis kucing berarti diambil pada saat kumis kucing itu berbunga. Nah, pada saat itulah zat aktifnya paling banyak, ya. Nah, untuk daun ini pengerjaannya sama dengan bunga, dipetik dengan tangan satu persatu, ya. Kemudian dilakukan pengeringan dengan apa? Pengeringannya dengan cara Diangin-anginkan. Diangin-anginkan. kalau sama dengan bunga berarti diangin-anginkan, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk daun sudah, kayu, herba atau kulit kayu, ya. Jadi herba atau kulit kayu ini bisa kalau yang bagian keras kayu, ya. Nah, ini dengan sinar matahari langsung karena kalau bagian keras, intinya kalau bagian keras. Siapa yang dapat kayu, kulit batang ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya. Kayak kulit Sudah, Pak. kayak kulit
kayu manis nggak ada yang dapat. Ada, Pak. Nah sekarang rimpang ya. Kalau rimpang di sini, nah ini nanti dipotong ya. Nah ini ada 2 rimpang. Yang kunyit yang mana? Yang kunyit ini atau yang ini? Yang oranye ini apa? Kunyit apa temulawak? Kunyit, Pak. Kunyit. Kalau Pak. Itu temulawak, Pak. Temulawak. jadi kunyit itu warnanya oranye ya, bukan koneng. Ya salah ya. Iya, Pak. Itu koneng, padahal bukan koneng, oranye. Ini enggak? Iya, betul, Pak. Kan oranye warnanya ya, beda. Kalau yang koneng itu adalah temulawak. Warnanya kuning itu temulawak. Ya, jadi jangan salah karena dia sama satu genus. Kalau ini Curcuma domestica, kalau ini adalah kunyit Curcuma domestica, temulawak adalah Curcuma santoriza. Sama-sama kurkuma, bentuknya sama, ya. Sama-sama gen, sama-sama keturunan kurkuma, ya. Sama-sama genusnya kurkuma. Ya. Oke, nah itu untuk rimpang bisa dengan sinar matahari langsung. Untuk umbi, ya. Umbi diiris, dikeringkan dengan sinar matahari langsung, umbi-umbian, ya. Umbi-umbian ini ya kayak apa? Kentang, terus apa lagi ini? Ubi jalar, ya. Terus singkong, ya. Nah, ini dengan sinar matahari langsung pengeringannya. Kalau umbi lapis, ini dalam keadaan utuh, jadi ini contohnya bawang merah, ya. Bawang merah, bawang bombay, ya. Jadi ini dicuci lalu dijemur ya dengan sinar matahari langsung, ya. Nah, ini balsam, malam, getah dan gom. Ini gom Arab, ya. Gom Arab itu adalah Gumi arabicum. Tanamannya itu adalah Acacia senegal. Ya, di kita nggak ada tanamannya, makanya kita banyak impor untuk bahan baku obat. Ya. Nah, ini gom Arab, tanamannya ini adalah Acacia senegal. Ya. Jadi lateks atau getahnya keluar dari kulit batang. Nah, kulit batang inilah kemudian yang keluar ini dia akan mengeras. Nah, inilah dipanen ya. Jadi bentuknya ini sudah mengeras, barulah dibikin dalam bentuk serbuk. Jadilah gom Arab ya. Jadi pengeringannya dengan sinar matahari langsung ya. Oke, sekarang kita lihat hasil pengolahan. Nah, ini agar-agar ya. Agar-agar ini juga termasuk ke dalam golongan karbohidrat. Ya, agar-agar ini berasal dari rumput laut. Ya. Dan juga dia merupakan bahan yang gampang sekali menyerap air. Ya, makanya harus ditambahkan silika gel. Nah, tentunya kalau pembuatan agar-agar karena kan basah ya. Makanya harus betul-betul kadar air atau kelembapan dari serbuk agar-agar tersebut. Makanya kalau agar-agar itu yang paling bagus itu diletakkan atau dibungkus dalam wadah aluminium foil. Itu yang lebih bagus ya. Itu yang lebih bagus atau dalam bungkus wadah plastik ya. Jadi harus penambahan penyerap air. Bahan penyerap air ini adalah silika gel ya. Minyak mineral, ini pengolahan dilakukan di industri minyak bumi, penyimpanan dalam wadah yang tertutup baik. Ya, jadi kalau untuk minyak, ini tidak boleh adanya oksigen, makanya wadahnya yang tertutup baik. Kalau minyak nabati padat, ini adalah lemak coklat dan lemak pala, penyimpanan dalam wadah tertutup baik juga sama. Ya, jadi nggak boleh adanya oksigen. Kenapa? Kalau adanya oksigen dalam minyak kalau adanya oksigen tentunya teroksidasi sehingga terbentuknya bau yang ketengikan tengik ya, bau tengik ya. Jadi kalau seandainya minyak sudah teroksidasi itu pasti bau tengik ya. Oke, sekarang kita lihat minyak atsiri. Minyak atsiri juga ini sama ya, tidak boleh adanya oksigen
wadah harus terisi penuh dan tertutup baik. Kalau wadah tertutup baik berarti wadah itu terhindar dari oksigen, ya. Tidak boleh adanya cahaya dan juga disimpan pada suhu kamar, ya. Kalau untuk kenapa minyak atsiri? Karena minyak atsiri adalah minyak yang mudah menguap, ya. Jadi dia tidak bisa kalau seandainya adanya oksigen bisa teroksidasi akan menjadi rusak, sehingga kalau rusak dia akan keruh. Jadi minyak atsiri itu kalau sudah keruh berarti dia sudah rusak, berarti minyak atsiri itu tidak bisa digunakan, ya. Sekarang kita lanjut kalau ke hewan, tadi tumbuhan semua, ya. Jadi kalau hewan bagaimana? Kalau tubuh hewan atau bagiannya ini dikeringkan, ya. Jadi kalau bagiannya aja yang diambil, tubuh hewan atau bagiannya itu langsung dikeringkan boleh. Jadi pengeringan untuk hewan dilakukan dengan alat pengeringan buatan, ya. Jadi kalau seandainya tidak dikeringkan dengan alat pengeringan buatan, dia akan tercemar, ya. Apalagi kalau seandainya kita keringkan di sinar matahari langsung, belum laler, ya. Belum tikus kalau dimakan, ya. Jadi makanya harus dilakukan dengan pengeringan buatan. Kalau minyak lemak ini pengolahannya, kalau minyak lemak ini juga sama, ya, menjadi minyak lemak ikan, ya. Misalnya, ya, minyak lemak ikan biasanya itu tahu kan, minyak ikan, ya. Minyak ikan itu, nah itu kan otomatis pembuatannya dan juga penyimpanannya juga harus tertutup baik, ya, karena minyak yang tadi sudah kita bahas. Nah, lemak lilin atau lemak atau malam, ya. Malam itu apa? Sera alba, sera flava. Ya, sera alba sama sera flava. Sera alba adalah malam apa? Malam putih. Malam Putih. Sera flava Malam Malam putih. kuning. malam murni. Sera apa? Yang murni sera apa? Kuning, Pak. Iya, betul. Sera kuning, sera flava, ya. Itu yang murni. Kalau sera alba itu sudah diputihkan, ya. Biasanya diputihkan dengan peroksida, ya, sebagai pemutihnya, ya. Nah, lemak, minyak lemak, ya, lilin, nah ini juga sama, ya. Penyimpanannya harus tertutup baik. Oke, untuk hasil olah cair juga madu, penyimpanannya harus tertutup penuh, terisi penuh dan tertutup baik, ya. Jadi kalau seandainya madu juga, kalau terbuka adanya oksigen, madunya akan cepat rusak, bahkan berubah warna, ya. Bahkan berubah warna kalau untuk madu itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya ngolah simplisia dari herba kayak gitu, itu diolahnya satu-satu dari bagiannya atau langsung semuanya gitu, Pak? Kalau herba semuanya, ya. Kayak contoh herba pegagan, ya, herba sambiloto. Jadi bukannya satu-satu, jadi daunnya yang diambil, enggak. Jadi semuanya. Kalau herba itu diambil semuanya, sama tangkai-tangkainya itu diambil, ya. Jadi beda sama yang kalau tumbuhan tingkat tinggi. Kalau tumbuhan tingkat tinggi yang diambil hanya bagian-bagian tertentu dari tanaman, ya. Kamu kan udah belajar, ya, tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi, ya. Nah, kalau tumbuhan tingkat rendah seperti herba itu yang diambil semuanya. Tapi kalau tumbuhan tingkat tinggi hanya bagian-bagian tertentunya yang diambil. Daunnya, akarnya, buahnya, dan lain sebagainya. Ya, itu bedanya, Dea, ya. Jadi kamu ke bagian herba, Dea. Biji, Pak. Biji, ya.
Bagus ya. Kalau herba berarti semuanya diambil. Jadi bukan hanya daunnya saja, kecil-kecil kayak gitu kamu susah. Ya kalau herba susah ya. Herba meniran, tahu herba meniran? Herba sambiloto, pejagan, ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau kulit buah itu pengeringannya sama aja, Pak? Sinar matahari langsung atau gimana, Pak? Kalau kulit buah itu diangin-anginkan, ya. Contohnya apa? Kulit buah manggis, ya. Ya, kulit buah manggis ini otomatis banyak kegunaannya sebagai antioksidan. Jadi begitu sudah kita belah buah, dicongkel tuh yang di dalamnya itu dicongkel atau dikerok dengan sendok, baru kita rajang. Nah, pengeringannya namanya untuk buah itu tetap dengan cara diangin-anginkan, tidak boleh dengan sinar matahari langsung. Ya, gitu. Itu untuk kulit buah. Oke, tetap diangin-anginkan. Intinya kalau bagian yang lunak itu diangin-anginkan, tapi kalau bagian yang keras itu adalah dengan sinar matahari langsung. Ya, paham ya? Oke. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau nggak ada lagi, mungkin saya cukup sampai di sini. Saya ada rapat sama Bapak Bima Arya sekarang wali kota. Ya. Jadi ada meeting. Makanya saya majuin, saya meeting nanti jam 10. Ini saya langsung jalan. Ya. Jadi makanya saya suruh majuin sama Pak Bima Arya, ada meeting, ada acara. Saya diundang, jadi acaranya jam 10. Ya. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, perkuliahan ini saya tutup. Semuanya hadir ya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Untuk Rabu besok kita nggak ada, tidak jadi. Jadi kita undur Rabu depan ya. Jadi tolong Ya, Pak. ya Selasa kita bahas dulu tahapannya, terus hari Rabunya baru kita demo ya. 4 orang silakan nanti kamu pilih siapa saja, teman jangan daun keempat-empatnya ya, kalau bisa buah, biji dan sebagainya ya. Ini baik, kalau lagi yang ditanyakan saya akhiri perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sampai jumpa.